Orang itu berpendapat apapun sah-sah aja. Cuman kematian seperti itu tuh itu memang ada, memang terjadi karena ya saya sendiri pun mengalami walaupun tidak lama ya. Tapi yang saya bersyukuri itu saya jadi menambah ilmu pengetahuan tentang masalah keadaan di alam kubur. Jadi kita lebih waspadai, lebih hati-hati di alam dunia itu. Jadi kalau misalkan si mulut itu ini dia gambarkan mulutnya atau pakai mulut saya itu misalkan gini. Nah itu ya, nah itu udah mulai napas ketika dari dada sini, dari sini nih, slep, dingin juga, turun juga. Si panas itu turun. Nah pas turunnya panas itu ini kaku. Terakhir yang itu tanda-tandanya itu tanda-tanda kematian yang jelasnya ya ini. Kalau mata udah lurus, yang hitam udah nggak bisa bergeser, itu udah sekarat itulah yang jelasnya mah. Di situ. Kalau yang lain itu hanya pemahaman-pemahaman dan kebetulan-kebetulan. Kalau umat Rasulullah yang murni betul-betul ngikutin nabinya Nabi Muhammad, insya Allah nggak bakalan berasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM dimanapun berada, saya bersama Ustadz Ridwan yang kali ini akan mengupas kajian menuju sakaratul maut. Sebelum dikupas oleh Ustadz Ridwan, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Iya. setiap makhluk hidup di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan dalam Al-Quran itu akan menuju ke titik akhir yaitu sakaratul maut. Ya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Sahabat pesan di balik misteri dimanapun Anda berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan pelajaran, kemudian pengetahuan, karena beliaulah kita akhirnya mengetahui dan juga menemui bukti-bukti nyata apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran gitu Mas Agus. Ya. Nah, dan untuk tema kali ini ada yang ingin mengupas tentang masalah sakaratul maut karena tempo hari yang saya alamin itu. Sebenarnya tentang pengupasan sakaratul maut ini para ulama juga sudah banyak karena ada sejarah Nabi Idris, kemudian Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW ketika ingin diperlihatkan atau sakitnya seperti apa gitu sakaratul maut. Cuman yang saya perhatikan yang setelah saya paham sekarang ini itu ketika sakaratul maut itu banyak yang takut justru. Jangankan ke menuju ke sakaratul maut, sakit aja. Jadi lagi sehat memang kadar sehat itu kadang-kadang manusia itu lupa sama Allah itu lupa. Tapi ketika sakit dia baru ingat tuh. Baru ingat karena takutnya dia mati. Bahkan sampai ada yang pernah saya lihat sendiri. Waktu itu sakit. Sampai dia bilang itu, ya Allah saya belum pingin mati. Ada yang seperti itu. Berarti itu kan tandanya udah ada rasa takut. Nah, di sini kita harus mengambil hikmahnya itu kenapa kita harus ingat Allah per detik yang selalu saya ingatkan kepada sahabat sekalian. Tidak bisa sakaratul maut itu dianggap enteng. Karena baru sakit aja itu sudah takut. Iya.
dengan adanya kematian. Nah, perlu diketahui bahwasanya sakaratul maut itu biangnya sakit gitu. Itu biangnya sakit. Bahkan penyakit ini ditampung menjadi satu. Bagus ya. Penyakit kan banyak ya. Ada penyakit tipes, ada kanker usus, kanker jantung. Pokoknya yang biang-biang penyakit tuh, raja-rajanya penyakit lah. Yang sudah menuju ke kanker atau dan lain-lain. Kanker otak gitu ya. Itu ditampung menjadi satu, itu masih sakit disebut nyawa. Makanya saya memberikan perumpamaan waktu itu sakit tipes itu 10 kali lipat dari tipes gitu yang saya rasakan itu. Nah, jadi nanti ada klimaksnya nanti gimana supaya tidak sakit gitu ya dicabut nyawa itu. Jadi itu yang diperhatikan waktu itu. Dengan sakitnya dicabut nyawa ternyata semua manusia itu pas sakaratul maut itu dirungrung dengan rasa ketakutan. Dan di situ baru dia ingat, pingin berbuat baik itu memuncak saat itu tuh. Ya jangankan sakaratul maut ya, sakit aja. Itu kalau orang sakit dengan rasa takutnya menghadapi kematian, dari sakit aja banyak yang berjanji. Terus ada yang nazar, bahkan ada yang nazar itu. Yang nazar, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan menyembelih kambing, akan dibagikan ke fakir miskin atau anak yatim. Nazarnya itu. Saking pingin sembuhnya, dan itu tandanya ada ketakutan. Ada lagi ketika sakit itu, ya Allah maafkan saya, nanti kalau saya sembuh saya akan taat kepada. Dan itu banyak seperti itu. Itu saya bukan sekedar bicara, itu survei gitu ya. Setiap orang yang sakit itu pernah nggak ngalamin kayak gitu, pernah nggak seperti ini. Itu semuanya rata-rata itu takut dan mengalami pingin ketika itu memuncak, pingin berbuat baik. Itu baru sakit. Nah, sakaratul maut ini itu biangnya penyakit, biangnya sakit. Sakaratul maut itu, dan di situ otomatis perjanjian sama Allah tuh, tapi sudah telat. Kalau di situ udah telat. Nanti pas sakaratul maut itu pertama itu dia akan ada hawa dingin. Hawa dingin. Jadi kalau kata orang ini pertanda kematian 40 hari akan begini kan. Nah, itu kan apakah itu dia dapat itu dari mana, saya kurang paham ya. Ilmu itu dari mana? Entar di jidat akan berasa anget, kalau yang saya rasakan nggak seperti itu. Yang pertama itu ada dingin, menggigil. Pertama, nah menggigilnya itu kata saya juga itu seperti ya itulah 10 kali lipat itu tipes itu. Mungkin lebih dari kayak di kutub es. Iya, bisa lebih. Soalnya ini gigi aja gitu menggigil. Nanti lama kelamaan itu si mata itu burem, yang salamin itu burem, mandang udah nggak. Jadi saya lurak-lirik begini tuh kalau waktu itu kok kenapa pandangan jadi burem kayak di dalam laut itu. Nah, selanjutnya rasa kaku, terus anget, badan panas. Jadi sudah dari dingin itu mendadak panas. Itu sampai ngucur kering itu, walaupun kipas itu mendadak panas. Nah, dari panas itu nanti turun. Nah, pas turunnya panas itu ikut dingin. Bukan, jadi pas mau kembali ke dingin itu ntar si panas itu turun. Nah, pas turunnya panas itu ini kaku. Mulai kaku. Nah, dari kaki dulu tuh tadi. Ya, di kaki itu udah mulai kaku. Jadi udah begini aja, udah selonjor, udah digerakin, udah nggak ada tenaga. Jadi kayak orang lumpuh lah gitu, nggak bisa digerakin udah. Nah, kemungkinan itu dari kalau ketika kita ini mungkin itu yang anget itu, ya anget, panas kakinya. Nanti dari situ naik tuh. Nanti angetnya di sini, terus ke sini, jadi di bawah udah dingin. Nah, itu udah mulai masuk lagi. Nah, dingin itu naik. Nah, itu tuh. Yang dinginnya naik itu udah ngilang tuh. Si jasadnya itu ya. Iya, ini udah mati, naik. Mulai naik gitu ya. Nanti kan comrek nantinya itu akan naik, terus naik. Nah, itu setiap itu naik, yang anget itu naik, makin naik, ini mati. Nah, pas ketika ini naik tuh
napas tuh kayak capek karena keringet tuh waktu itu juga ngucur gitu, kayak kayak dari mana gitu ya, capek lah, kayak gitu loh, capek. Nanti makin naik. Nah di situ udah, makanya udah berasa wah ini udah udah dipanggil berarti kan. Nah makin naik, pas lewat sini, nah pas napas saya capek lewat ini dilewatin nih. Jadi dinginnya udah di sini nih, angetnya udah naik ke sini, naik, selap lewat sini, lewatin sini, barulah napas itu berkurang. Jadi kalau misalkan si mulut itu, ini dia gambarkan mulut ya, atau pakai mulut saya itu misalkan gini. Nah itu ya, nah itu udah mulai napas ketika dari dada sini, dari sini nih, slep, dingin juga, turun juga. Nah ketika turun itu lewat ini blep langsung gelap, nggak gelap. Pokoknya si mata itu cirinya si bola mata itu nggak bisa untuk bergeser kanan kiri, udah nggak bisa karena udah nggak ada nyawanya. Turun terus ke hidung, penciuman hilang. Nah lidah udah nggak bisa, udah kaku. Nanti di sini yang saya rasakan, di sini nih, kelok sini nih, antara sambungan dari badan ke kepala, leher itu sini. Nah disinilah itunya. Nah nanti sini tuh klek gitu tuh. Dia nanti pas sudah ini keluar plek. Nah di situ. Jadi kalau yang merasakan kayak kambing dikulitin, seperti itu ditarik itu kayak kambing dikulitin itu. Kayak narik kulit di itu ya. Dan nggak sekaligus gitu kan. Nah itu makanya jadi ini bukan menakut-nakutkan. Semuanya pasti akan mengalami seperti itu. Pertanyaannya begini, Rasulullah itu berkorban banyak. Iya, pantas ya. Rasulullah itu berkorban banyak sampai dia mau meninggalnya pun itu ditawarin sama malaikat penjemput nyawa itu. Perlihatkan dulu surga seperti apa. Terus dia nangis kan. Apakah umatku bisa ke sini? Gitu. Jadi pas ketika terakhir Rasulullah masih memikirkan kita tuh sebagai umatnya. Dilihatin neraka, dia malah tambah kenceng. Nah ketika diceritakan sakitnya dicabut nyawa seperti apa, akhirnya kan Rasulullah bilang kalau begitu tumpahkanlah rasa sakitnya dicabut nyawa umat-umatku kepadaku. Makanya ketika itu saking rasanya itu makanya sungguh agung Muhammad kata Allah itu kan. Makanya kita sampai harus bersolawat, itu pengorbanannya tinggi. Jadi kalau umat Rasulullah yang murni betul-betul ngikutin nabinya Nabi Muhammad, insya Allah nggak bakalan berasa sakit. Kalau ngikutin beliau karena sudah istilahnya sudah udah ditebus gitu. Udah dapat rasa sakitnya lah itu istilahnya ya. Ya rasa sakitnya dicabut nyawa itu sudah tebus oleh Rasul. Makanya cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati seperti itu. Nah, bicara tentang masalah sakarat ini, pas ketika kematian itu kan beda-beda ya. Matinya itu kan ada yang mati penasaran, ada yang mati ketakutan. Kayaknya kayak COVID banyak mati ketakutan itu. Karena apa langsung turun imunnya karena ketakutan COVID itu. Banyak kayaknya tuh. Terus mati bunuh diri, Allah ya. Ada yang mati ketabrak, ada yang mati syahid lah. Kita pilih kan mati syahid nih. Mati syahid itu dia itu tidak akan dikasih berasa sakit. Kalau didoakan diajarin Allahumma fi syakaratil maut gitu kan. Supaya jangan merasakan ketika sakit, ketika sakarat itu. Nah, jadi ketika copot itu nyawa itu dari badan, dan ketika sakarat itu ketakutan akan menambah tinggi. Apakah perbekalan itu cukup atau tidak? Dan itu semua dijamin itu. Semua pikiran gak bakalan ada. Apalagi mikirin dunia sudah kagak ada. Mikirin dunia, mikirin orang tua aja sudah tidak ada. Anak istri sudah ada. Cuman waktu ketika itu yang dipikirkan amal ibadah aja. Ini cukup apa enggak gitu. Karena kita akan menghadapi pemeriksaan yang ganas itu tentang mungkar wa nakir. Nanti kita akan kupas tentang ganasnya mungkar wa nakir. Nah, jadi itu kita kupas tentang masalah sakitnya sakaratul maut itu yang saya rasakan sih ya.
itu dari tipes aja 10 kali lipat tipes itu, apalagi kalau dengan yang ditampung jadi satu, itu baru segitu aja udah nggak berdaya kita itu. Mau sesakti apapun, punya apa juga tetap aja nggak bakalan berdaya sama sekali. Lebih baik kita taubat kepada Allah mulai saat ini, jangan ditunggu-tunggu lagi, takutnya besok lusa. Kita aja mendadak dulu. Untung aja saya dikasih kesempatan hidup lagi. Akhirnya kita berusaha penuh sekarang itu supaya supaya nanti yang kedua kali itu tidak seperti itu. Jadi makanya zikir qalbu itu terus soalnya semuanya juga kalau detik-detik kita selalu ingat kepada Allah, pasti detik-detik terakhir pun akan bisa membacakan. Yang anehnya Agus pas ketika kesini kan itu udah mati. Mati. Lidah itu udah mati. Lidah itu udah mati karena terakhir di kerongkongan sini nih. Jadi kalau lidah itu mustahil akan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu mustahil itu. Karena sudah nggak bisa bergerak. Nah terus kenapa orang itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan banyak nih kan anak pengajian kita yang udah alhamdulillah karena kita dididik per detik itu selalu mengucapkan, kayak kemarin yang baru 3 hari dididik Al-Fatihah, zikir qalbunya senang amal Al-Fatihah, akhirnya ketika itu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kalian tersenyum. Dari situ itu. Nah, itu kan tergantung amal kita, karena Allah itu nggak bakalan menganiaya hambanya. Mereka kan hamba itu telah menganiaya sendiri. Telah menganiaya dirinya sendiri. Makanya kalau teraniaya dalam sakaratul mautnya, itu hasil akhlaknya sebenarnya. Tapi makanya kalau ngelihat amal seseorang tuh lihat pas sakaratnya itu aja. Itu nggak bisa dibohongin gitu. Mau yang soleh, yang apa, yang pas ketika sakaratnya hancur. Nah itu beda. Jadi nanti bisa dilihat dari terakhirnya. Kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad syahid. Gitu. Karena nggak mungkin bisa bicara. Di situ kok bisa bicara? Itu adalah imannya. Iman dan takwanya dia, itu yang imannya yang berbicara, bukan dirinya lagi. Makanya amal itu yang bisa berbicara itu jadi wujud, nanti akan menemaninya di alam kubur. Yang ngucapin 2 kalimat syahadat itu, karena itu amal ibadahnya sendiri. Jadi dia gerak sendiri kan mustahil tuh. Iya. Mustahil, karena terakhir orang semua udah kaku ya Pak. Iya, lidah udah nggak bisa bergerak. Kirinya udah ini, kalau udah lempeng, kalau masih begini tuh ya kemungkinan kalau kata dalam pendidikan agama katanya ada iblis yang menyerupai ibu bapak yang satu narik ke kanan ke kiri gitu. Kalau saya kemarin tuh ngelihat gini gitu, ini burem pandangannya tuh. Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Nah, seperti itu. Kayaknya seperti itulah gambarannya, bukan gambaran ya. Ya gambaran lah, gambaran yang saya rasakan itu. Nanti sebenarnya panjang memang. Nanti akan ini tentang masalah ganasnya mungkar wa nakir nanti. Kalau udah dia nggak punya rasa kasih sayang, nanti kita kupas. Sementara ini dulu, Mas Agus. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya tadi kan, kalau kecelakaan seumpama kita ketabrak mobil gitu ya, apakah itu memang sudah takdir harus bukan dicabut nyawa oleh Allah, tapi harus meninggalnya? Itu udah meninggal apa tuh Pak Ustadz? Kebanyakan kalau kecelakaan itu suka dimasukin ke syahid, karena kan bisa masuk ke takdir sabariyah katanya. Hasil dari akhlaknya. Cuman dari semua, kan manusia itu ditakdirkan la haula wala quwata. Iya. Ya, illa billahil aliyil azim. Kita inginnya tetap sama Allah, jangan keilajin lah. Iya. Karena ada manusia yang ada pertolongan tapi bukan dari Allah gitu ya. Nah, jadi kalau ada manusia yang kebal senjata, terus ya kebal senjata dan lain-lain lah, itu sudah tidak normal manusia. Pasti di belakangnya itu ada pelindungnya. Makanya ada ila billahil aliyil azim. Apakah itu dilindungi oleh Allah atau oleh bangsa jin? Karena khodam itu kan ada yang sini, ada yang langsung sama Allah. Nah, yang ketabrak ini bila mana selamat, nah, bisa ada ciri-cirinya. Kalau dari Allah itu ada ciri-cirinya.
nanti kita jelaskan juga. Nah, kalau dari jin pun memang berarti dia berilmu gitu ya. Nah, kalau saya pun mengalami itu Bang Gus yang ke Lindes itu. Iya. Alhamdulillah selamat. Tapi waktu itu kan saya manggil Allah tuh. Manggil Allah. Kalau sampai kecelakaan, dilihat dari ininya. Biasanya kalau dalam pendidikan sih kebanyakan syahid. Kecelakaan, apalagi yang perang di Palestina. Yang membela harga dirinya, membela martabat agamanya, ya Islamnya itu tuh udah pasti semua saya. Jadi ada yang mengatakan dalam ini para ulama tuh, dan itu kan yang tahu hanya Allah. Nah, di Al-Quran itu kan ada di surah Al-An'am ayat 2, di surah Al-An'am Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waladzi khalaqakum min dzin tsumma qada ajala. Sungguhnya aku menciptakan kamu dari aku tentukan ajalmu. Nah, aku tentukan ajalmu ini kita kan nggak tahu. Kita jatahnya apa 50 tahun, apakah 70 tahun nggak tahu. Cuma kita hanya mendapat pelajaran bahwa ada yang meninggal yang belum waktunya katanya. Sampai ada yang ketayangan bilang. Tapi dari semua itu dikenal namanya takdir. Karena kita itu nggak punya daya kekuatan. Kalau ada benturan keras apapun juga pasti akan meninggal. Nggak percaya? Gantung diri pasti meninggal. Karena nggak punya daya kekuatan. Cuman bedanya kalau gantung diri itu dilaknat oleh Allah. Karena dia putus asa berarti kan. Seperti contoh misalkan seseorang ini anaknya pengen nikah dengan si A. Orang tuanya udah tahu bahwa akhlak si A ini kurang bagus. Dikasih nasihat juga memang anaknya bengal. Karena anaknya sudah cinta. Hanya dia melawan kedua orang tuanya. Karena susah dikasih nasihatnya, udah banyak orang tuanya ikhlas, udah terserah kamu aja. Dah mama sama ayah udah lepas aja. Kalau maunya begitu, udah hanya dikawinin. Pas ketika terjadi pernikahan, sebulan 2 bulan berikutnya ternyata dia dipukulin sama suaminya. Udah kayak ngegebukin maling aja, padahal bapaknya aja nggak pernah. Bapaknya udah neng-neng, disayang-sayang, apa-apa, pas dikasih ke orang malah digebukin. Nah, ketika itulah stres kan dia. Balik ke orang tua, malu, hanya mempertahankan diri. Itu yang kesalahan ada mempertahankan diri. Terus ngelihat ini seperti ini, terus pokoknya semuanya yang bikin dia jadi down. Hidupnya jadi susah ini. Hanya dengan bekal iman takwanya tipis, karena orang tua juga sudah berani melawan, berarti kan itu tandanya iman takwanya tipis. Hanya dia mengakhiri hidupnya. Nah, ini seperti itu dilaknat oleh Allah. Karena apa? Rahmat Allah itu sangat luas. Dan bumi itu bukan di sini aja, di mana-mana. Jadi kita bisa mencari rahmat Allah itu di tempat yang lain bisa. Kalau di sini nggak ada, hijrah aja, pasti ada lembaran baru, suasana baru, bikin cerita yang baru. Seperti itu. Kayak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ceritanya kan berbeda. Seperti itu. Nah, akhirnya dengan adanya bunuh diri ini, maka kalau kita katakan, kenapa kamu ingin bunuh diri? Bukankah itu hasil keinginan kamu sendiri? Hasil akhlakmu sendiri. Kenapa sekarang ingin bunuh diri? Tuh, itu kadang-kadang bagus. Padahal semua gambaran nih. Kita baik, buruk, enggaknya. Itu gambaran di dunia itu akhir dari mulai tahun ke tahun, akhir tuanya juga itu sudah terjawab. Ada yang lari ke lorong, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke rumah mewah, ada yang lari ke masjid. Itu semua gambaran dari akhlak perjalanan masing-masing. Kenapa Allah jadi disangkut pautin coba? Berarti hasil akhlaknya sendiri, keinginan sendiri. Gitu. Bahkan begitu dia berdoa, berdoanya nggak dikabulin katanya. Hanya jelek sama Allah itu. Allahnya disalah-salahin padahal keinginan dia sendiri seperti itu. Udah dilarang jangan, rahasia aja ngeyel. Hanya pas kejadian seperti itu dia menyesal. Nah, itu kematian yang dilaknat oleh Allah. Tapi selain itu biasanya kalau kecelakaan, wanita meninggal melahirkan, ini kan dikit-dikit kuntilanak. Padahal itu syahid semua. Rata-ratanya syahid. Itu kena takdir Zabariyah. Ya kan kadang suka ada nanya nih Pak Ustadz ya ke saya gitu. Kan itu bukannya sudah takdir juga. Memang. Dengan matinya bunuh diri. Itu suka nanya, apakah itu takdir dari Allah? Betul. Takdir cuma kan Zabariyah. Takdir Qadariyah, ketentuan Allah Zabariyah. Di akhlak sendiri.
yang membuat dia terbuka. Makanya Takdir kan yang dibuat sendiri berarti ya. sekarang kita itu manusia ditakdirkan oleh Allah la haula wala quwata. Udah di situ titik. Bahwa manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Itu takdirnya udah manusia itu. Makanya kalau ada bom jangan disamperin. Pasti mati kamu itu. Jangan nyari mati. Dan sekarang di jalan raya, di jalan tol, coba aja jatuhin ke situ pasti mati itu. Iya. Nggak mungkin karena takdirnya nggak punya daya kekuatan. Gitu. Nah itu adalah kalau misalkan ditebas nggak mempan, ditembak nggak mempan, itu lain hal, lain cerita. Berarti orang lagi nguji itu ilmunya. Cuma dia nguji ilmu apa itu? Karena udah nggak normal manusia, dia sudah ada pelindungnya. Nah yang melindungi itu apa? Illa billahil aliyil azim oleh ila jin gitu. Kalau dari ke jin kalau itu biasanya kanuragan gitu. Kalau dari Allah itu biasanya yang tidak disengaja udah menyelamatin diri apa akhirnya jatuh juga tapi akhirnya diselamatkan. Itulah kalau ciri dari Allah itu. Tetap pertolongan Allah akan secepat kilat akan ada di situ ketika ada bahaya itu. Asal ingat aja, tapi kebanyakan kan suka nggak sadar juga, malah teriak. Wah, udah gitu. Ada yang teriak Allah, apa di situ bisa memancing tuh. Pertolongan Allah akan turun. Nah, ketika sakaratul maut pun seperti itu. Maka harus dibisikkan tuh seperti itu ketika sakarat itu. Karena itu butuh pertolongan ketika sakarat itu. Butuh pertolongan. Karena dia saat itu tuh sudah berasa sendiri. Sudah berasa sendiri. Nah, makanya kalau ada yang membisikkan, diingatkan terus, diingatkan. Jadi hatinya dia akan tenang, bisa menyebut. Setidaknya kalau dia ada dosa syirik atau dia musyrik, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali di situ, taubat di situ, insya Allah akan diterima taubatnya. Tuh. Ada gak sih Pak Ustadz tanda-tanda orang mau menghadapi sakaratul maut tuh seumpama nih dalam seminggu lagi kok tingkah lakunya beda apa gimana? Kadang kan ada orang yang bisa melihat gitu ya tadi. Dia pernah tuh ada seorang teman, dia bisa melihat ini mah udah jadi mayat gitu. Tahu-tahu memang seminggu lagi meninggal gitu. Ya, jadi itu hanya naluri seseorang. Bisa kena, bisa enggak. Seperti orang minta maaf, gitu kan? Nah, kita kan biasa minta maaf biasa. Iya. Tapi kita nggak tahu bahwa dia akan pulang. Cuma ada sekian, bapak kayak mau meninggal aja, ada yang begitu kan? Iya. Nah, kita maaf-maafan kan biasa. Tapi karena waktu itu pas meninggal, berarti minta maaf tuh dia mau meninggal, bisa aja seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan karena yang tahu hanya si fulannya ini yang dituntun oleh Allah. Yang jelas mah ya terakhir yang itu tanda-tandanya itu tanda-tanda kematian yang jelas mah ya ini. Kalau mata udah lurus, yang hitam udah nggak bisa bergeser, itu udah sekarat itulah yang jelasnya mah. Di situ. Kalau yang lain itu hanya pemahaman-pemahaman dan kebetulan-kebetulan saja. Seperti itu Mas Agus. Gitu. Ada yang diberi oleh Allah itu kelebihan. Makanya bisa dirasakan oleh si fulannya ini. Yang lain cuma bisa si calon itu ya. Yang cuma bisa menyimak gitu. Seperti dulu orang tua yang di kampung tuh, yang Senin itu bilang, kan itu lagi sakit itu, udah nggak ini. Nah, yang dia bilang kayak orang ngigo gitu, pulin nih buat kamu segini pakai bantal itu. Dan dia bilang, Bapak mau pulang Kemis, gitu kan. Nah akhirnya diinin bener, berarti kan dia memang setiap subuh itu, sebelum azan subuh dia baca Quran terus, nggak pernah. Selama saya hidup dari kecil sunnah itu nggak pernah dia. Pasti dia doang yang baca Quran. Nggak ada lagi. Pokoknya jam 4 tuh udah mulai nggak deres baca Quran. Ketika dia meninggal, sampai sekarang nggak ada. Harus gantinya. Itu gitu ya, Aki Amud namanya dulu. Itu sama teman-teman tuh. Cuman ya ada juga. Saya mau pulang kayak Ramadan, saya minta maaf ya. Gitu, saya kayaknya, tapi kagak akhirnya. Ada yang gitu juga, ada gitu. Jadi tergantung gitu. Yang jelas itu adalah sakaratul maut ketika ini sudah tidak bergerak, kemudian penciuman hilang, lidah sudah nggak bisa bicara, udah mangap, ininya lurus, nah napasnya mulai capek, kayak abis naik gunung gitu, capek yang sangat, nanti melemah, ntar per detiknya bisa 5 detik gitu, ntar 5 detik atau
ntar 30 detik. Nah itu udah terus. Itu udah ciri udah naik, udah masuk. Udah mulai naik. Udah nyampe ke sini. Itu Mas. Oke. Ada lagi nih, satu lagi, mohon penjelasannya ya Ustaz. Kan ada nih, tahu-tahu dia memang sudah meninggal, udah dimandiin, udah siap-siap digotong, itu tahu-tahu hidup lagi. Ya mati. Iya kalau orang pemahaman orang mati suri itu, biasanya kalau mati suri itu ya itu tanda-tanda. Kadang-kadang ya netizen sendiri kadang suka nyeleneh ya. Oh itu malaikatnya salah cabut. Mudah-mudahan mungkin namanya seumpama selamat gitu, seumpama ya gitu. Tahu-tahu selamat yang ono benar-benar meninggal, ini memang belum waktunya katanya gitu. Emang sah-sah aja. Orang itu berpendapat apapun sah-sah aja. Cuman kematian seperti itu tuh itu memang ada. Memang terjadi karena ya saya sendiri pun mengalami walaupun tidak lama ya, tapi yang saya bersyukur itu saya jadi menambah ilmu pengetahuan tentang masalah keadaan di alam kubur. Jadi kita lebih waspadai, lebih hati-hati di alam dunia itu karena kita pasti pulang gitu. Jadi kalau masalah kepercayaan atau tidak seorang yang pendengar itu kembali kepada dirinya. Cuman amanat cuma satu, bahwa kita itu semua akan meninggal gitu. Terkecuali kan kata Ustaz, terkecuali kalau punya keyakinan nggak mati-mati gitu, akan hidup selamanya di dunia ini gitu, sampai entar ke hari kiamat nggak mati gitu dia temu. Udah kalau menurut saya lawan aja Allahnya udah. Kalau berani kalau udah banyak gitu mah. Jadi kalau para sahabat atau semuanya juga ternyata meninggal juga, maka hati-hati bahwa kematian itu akan berada mengintai kita. Itu Mas Agus. Mungkin menurut saya cukuplah insya Allah untuk bakal semuanya. Saya doakan semuanya para sahabat pesan di Balik Misteri menjadi hamba yang teladan di hadapan Allah dan diberi hidayah taufik yang kokoh agar keimanan ketakwaannya selalu menjadi handal di hadapan Allah. Amin. Kuat dan dapat hidayah taufik yang kuat gitu ya, hingga dia tetap dalam lindungan Allah dari alam dunia, alam kubur hingga alam akhirat. Amin. Ya itu saja. Sahabat PDM, setelah kita dengar penjelasan dari Ustadz Ridwan tadi, tidak bisa kita bayangkan bahwa sakaratul maut itu paling sangat menyakitkan. Seperti apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah, diceritakan bahwa kalau sakitnya memang sakaratul maut seperti ini, timpahkanlah kepadaku. Maka jangan lupa kita selalu dan menyayangi Rasulullah kita, yaitu Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, share, dan komennya di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Anda. Saya bersama kru dan Ustadz Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.